Shalom bagi kita semua. Shalom juga bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kami mengingatkan kembali sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita aktifkan atau silent HP kita supaya ibadah kita lebih hikmat untuk memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita Minggu Advent 1 28 November 2021 dengan tema Dibuat kedatangannya yang memberi keadilan. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erwin Daud kepada Bapak Ibu Noviat. Kami ucapkan selamat melayani. Mari kita saat teduh untuk memulai ibadah kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita boleh datang untuk beribadah, boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Walaupun kita tahu situasi pada saat ini masih dalam situasi pandemi, tapi kita yakin dan percaya itu tanpa menghambati daripada kita untuk rindu bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu untuk beribadah bersama. Amin. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian Metodis nomor 80, Marilah Orang Berdosa. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan.
kembali penyanyi dari ayat 2. Marilah Yesus memanggil, Ia memberi ampunan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan mengaku dosa-dosa kita. Mungkin kita tanpa sengaja telah melakukan kesalahan ataupun telah melakukan dosa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Manusia memang sudah diwariskan daripada dosa, akan tetapi Tuhan telah menyambut kita untuk luput daripada dosa. Dalam seminggu ini mungkin kita boleh melakukan daripada kegiatan kita. Barangkali mungkin kita sempat untuk menyakiti daripada hati orang-orang yang ada di sekitar kita, menyakiti hati Tuhan. Mari saudara-saudara kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tuhan ada dan Tuhan menyambut kita untuk tetap bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku doa bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan berat hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, dan nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari segala dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dengan roh seperti Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyegar iman, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Yakobus 1 ayat 22 dan 23. Saudara-saudara, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia, yaitu selain daripada kasih Yesus yang selalu mengasihi kita. Mari kita puji Tuhan dengan kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah
responsoria diambil dari Mazmur 25. Kita akan membaca, saya akan membaca ayat ganjil, yaitu ayat pertama. Saudara-saudara yang terkasih membaca ayat yang kedua. Sambil membaca responsoria, kami undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mazmur dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beriak-riak atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, sebab semuanya itu jahat dan jahat. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Engkau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia memberi jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan peringatan-peringatannya. Amin. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Episode. Pembacaan episode kita terambil dari 1 Tesalonika ayat 9 sampai 13 dengan perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah, segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam
kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Jika ada yang baru pertama datang ke tempat ini untuk beribadah, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, silakan agak ke tengah. Atas nama Riki ya, sebelumnya dari Immanuel Bandar Lampung. Iya, kami ucapkan selamat datang. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita dapat beribadah minggu depan di tempat ini, GMI Immanuel Banjarmasin, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan siri, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor kontak tertera di warta jemaat. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan jemaat. Hari ini 28 November 2021 pukul 9.30 WITA, Pendeta James Damanik melayani firman Tuhan di ibadah Minggu Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia GKKI Jemaat Banjarmasin, Jalan Veteran nomor 85 Banjarmasin. Kita doakan biar Bapak Pendeta melayani dengan hikmat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, panitia kebaktian. Kantung persembahan diadakan 2 kantung, 1 kantung untuk kas gereja dan 1 kantung lagi untuk kas diakonia sosial. Untuk persembahan kas panitia Natal, kita akan mengadakan persembahan ke depan setelah masing-masing menyerahkan persembahan di kantung kolekte. Terima kasih untuk persembahan konsumsi hari ini dari Ibu Evangelis Novia Daud dan dari gereja. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Natal. Perayaan Natal kita yang semula diagendakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 oleh karena satu hal dan lain hal dipindahkan ke hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 17 WITA bertempat di rumah keluarga Bapak Dr. M. Tampu Bolon. Demikian informasi perubahan ini disampaikan, kiranya jemaat dapat memakluminya. Untuk mendukung penggalangan dana Natal, mari kita ambil bagian dalam janji iman persembahan Natal dengan sukarela. Berikut ini anggaran panitia Natal 2021 dan progres sampai dengan hari ini. Jemaat Tuhan, boleh kita lihat anggaran panitia Natal 2021 dan anggaran tahun baru 2022 di dalam warta jemaat yang sudah ada di setiap kita masing-masing. Catatan, bagi setiap seksi yang akan memakai anggaran, silakan mengambil dananya ke bendahara, yaitu Saudara Mei Tambunan.
Yang ketiga, Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Untuk mensukseskan moto gereja kita bertambah satu, marilah kita semua bertekad membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan melalui persahabatan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Tugas dan tanggung jawab anggota jemaat atau disiplin Gereja Metodis Indonesia. Tugas dan tanggung jawab anggota jemaat adalah setia menepati janji yang telah dijanjikannya di hadapan jemaat sewaktu ia diterima sebagai anggota jemaat, antara lain: 1. Rajin membaca firman Tuhan setiap hari, rajin dan tekun berdoa setiap hari, rajin mengikuti setiap kebaktian seperti kebaktian keluarga, kebaktian rumah tangga, kebaktian umum, kebaktian evangelisasi, kebaktian kebangunan rohani, dan kebaktian lainnya. Yang keempat, setia mempersembahkan persepuluhan setiap bulan. Yang kelima, setia memberikan persembahan lainnya. Yang keenam, berpartisipasi aktif dalam semua pelayanan di jemaat GMI. Anggota jemaat yang berulang tahun di bulan November 2021. Yang pertama, Evangelis Jaka Taruna Sianipar 11 November 2001, Ibu Moni 15 November 2001, Ibu Rita Buat 15 November 2001, Ferry Andreas Umpulumayu 8 November 2021, dan Evangelis Novia Daud 28 November 2021. Selamat ulang tahun, sehat, bahagia, sukses, dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada yang berulang tahun bulan November ini dan boleh diwatakan, mohon kesediaannya memberitahukan ke Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, yaitu Ibu Eviati. Hari ini setelah ibadah, kita akan merayakan ulang tahun anggota jemaat yang berulang tahun di bulan November ini. Kelas meeting. Kelas meeting Pemuda-Pemudi atau P3MI gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja. Menghimbau agar semua P3MI dapat hadir dengan penuh semangat membawa jiwa-jiwa baru ke dalam persekutuan kita. Doa malam setiap hari pukul 21 WITA yang dikoordinir oleh Saudara Mei dan Ibu Evangelis Novia Daud menghimbau semua jemaat dan P3MI bisa mengikutinya. Pada tanggal 25 Desember 2021 akan diadakan penerimaan anggota jemaat penuh gereja kita. Minggu depan 5 Desember 2021 akan diadakan yang pertama, dalam ibadah akan diadakan sakramen baptisan kudus atau baptisan anak. Dan yang kedua, setelah ibadah akan diadakan ibadah memorial service atas berupa berpulangnya ke rumah Bapa di sorga adik dari Ibu Sarah Simba. Yang keempat, seksi sekolah minggu. Ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA. Menghimbau para orang tua agar membawa anaknya ke sekolah minggu. Yang kelima, sesi pemuda-pemudi P3MI, persekutuan P3MI setiap Sabtu pukul 19 WITA via Zoom. Link Zoom akan diinfokan di grup WA P3MI. Tanggal 4 Desember 2021 dengan tema berjaga-jagalah yang diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Pelayan firman Evangelis Jaka Sianipar, liturgis Rosmaida Siagian. Untuk pokok-pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab boleh saudara-saudara lihat di dalam warta jemaat kita masing-masing. Dan juga kehadiran dan persembahan minggu lalu, Minggu 3
hingga November 2021 boleh kita lihat di warta jemaat kita masing-masing. Pelayan dan tata ibadah untuk minggu depan boleh kita lihat di warta jemaat kita, dan yang bertugas untuk pelayan minggu depan, pelayan firman Pendeta James Damanik, liturgis Mei Tambunan, pemandu pujian Nadia Putri dan Mila Kamila, pemusik Christian Yohanes Hubert dan Manu, pembacaan epistel Evangelista Stevi, doa syafaat Beatrix Setoham, persembahan Rivaldi Putra Tarigan, penyambut jemaat PWMI, dan sekolah minggu oleh Ibu Epi Yati. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Mari kita saling mengingatkan agar komunikasi kita lancar di dalam ibadah kita, yaitu Gereja Immanuel Banjarmasin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari P3MI. Kepada saudara-saudara P3MI, kami persilakan.
kasih. Terima kasih kepada ketiga MI yang telah menggugah kita untuk saling mendoakan bagi orang yang ada di sekitar kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum kita bersyafaat, mari kita angkat pujian. Apapun juga menimpamu, Tuhan selalu menjagamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kami mengundurkan diri kami, hati kami, dan seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu ya Allah, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, karena kami dapat mengenal Engkau di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan ini Tuhan, kami kembali bersyukur atas anugerah Tuhan boleh memperkenankan kami untuk datang beribadah kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau berdoa menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Di dalam tanggung jawab yang Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan, kami serahkan mereka ya Bapa agar mereka boleh tunduk ke dalam otoritas Tuhan, sehingga kedamaian dan ketentraman boleh sungguh-sungguh terus terjaga di tengah-tengah dunia ini.
Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, untuk pemerintah kami, secara khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh kabinetnya, bahkan juga untuk para gubernur, wali kota dan juga bupati yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau yang boleh menambah-nambahkan hikmat kepada mereka, sehingga di dalam kepemimpinan mereka ya Bapa, boleh sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi bangsa kami ini. Bapak, apapun yang menjadi pergumulan bangsa kami ini Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Oleh karena itu kami memohon, kiranya Bapa, Engkau yang boleh terus menganugerahkan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk seluruh gereja-gereja Tuhan, untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk para gembala ya Bapa. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Engkau Bapa di dalam mengerjakan tugas panggilan yang Engkau percayakan kepada mereka, di dalam mengembalakan setiap domba-domba yang Engkau percayakan kepada mereka ya Tuhan. Kasih dan setia-Mu serta rahmat-Mu boleh terus bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang sudah ambil bagian, yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Bapa, boleh mengalami pertumbuhan di dalam kehidupannya, bahkan juga boleh terus Tuhan pakai untuk menyaksikan karya Bapa bagi dunia ini. Bahkan bagi mereka yang sedang Engkau panggil untuk menjadi bagian dari kerajaan-Mu, Tuhan Yesus yang baik, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh berkomitmen dan boleh tunduk kepadamu ya Tuhan. Bahkan bagi mereka yang belum mengenal Engkau, biarlah kesempatan yang Engkau berikan ya Bapa, melalui berbagai cara Bapa, melalui media, bahkan melalui anak-anak-Mu ya Bapa, mereka boleh berkesempatan mengenal Engkau secara pribadi, bahkan juga menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk gereja kami ini dengan seluruh pergumulan yang boleh Tuhan percayakan di tengah-tengah gereja kami ini. Tuhan, tolong kami, agar kami boleh terus melihat Tuhan bekerja, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa, dalam setiap tantangan yang Engkau boleh perkenankan untuk kami hadapi ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau boleh terus menambah-nambahkan saudara-saudara kami, umat-Mu yang boleh ambil bagian di dalam persekutuan kami ini, di dalam gereja kami ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan, boleh mengambil bagian seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa Bapa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan percayakan di gereja kami ini Bapa, kami boleh terus memberkati, buat kuasa Tuhan boleh bersama-sama dengan mereka dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, bahkan juga boleh terus Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan pertumbuhan iman jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau boleh terus bekerja, baik di dalam pendidikan, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, Engkau senantiasa menopang ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk seluruh anugerah Tuhan, bahkan kami bersyukur Bapa untuk momen Natal yang akan kami rayakan ke depannya ya Tuhan. Untuk seluruh persiapan yang boleh sudah Tuhan berkati, kami serahkan semuanya kepadamu ya Bapa, biarlah menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, bahkan juga yang sedang dalam pemulihan, kami serahkan mereka kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Pertolongan-Mu ya Bapa melalui para medis, melalui keluarga, bahkan melalui orang-orang yang ada bersama-sama dengan mereka, Engkau yang akan memakai mereka Bapa untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan menyerahkan dan melanjutkan seluruh ibadah kami ini sampai akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena Engkau ya Bapa yang boleh terus memimpin kami, mengarahkan hati kami, pikiran kami dan seluruh hidup kami hanya tertuju kepadamu. Demikian juga hamba-Mu Ibu Novia Daud yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai beliau dengan kuat kuasa-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkan dapat mengerti, memahami dan menghidupi apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami melalui beliau. Terima kasih Bapak, ini seluruh doa kami pada hari ini. Kami bersyukur, kami berserah kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, kita naikkan pujian Kau yang lama dinantikan.
Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang saat ini, yang bersama-sama beribadah baik secara online maupun ya Tuhan beribadah bersama di rumah-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa setiap detail dalam kehidupan kami adalah karena rencana indah yang Tuhan rancangkan secara sempurna dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar ya Tuhan beribadah dengan kesungguhan hati kami. Kami juga belajar tunduk di hadapan Tuhan untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Beri kami pengetahuan, pencerahan dan juga jalan pikiran yang seturut dengan firman-Mu, sehingga apa ya Tuhan yang dikhotbahkan hari ini sungguh kami boleh mengerti melalui kuat kuasa pemahaman di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami duduk diam di hadapan Engkau. Kami mohon Tuhan bekerja dalam hati setiap kami. Kami tolak segala kuasa yang mencoba merebut benih firman-Mu yang akan ditanam dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang pertama. Dalam Minggu Advent ini kita Gereja Tuhan diminta untuk merenungkan akan arti dan juga akan makna daripada kedatangan Yesus di dunia ini. Mari kita membaca firman Tuhan. Yang pertama saya ingin kita membuka Yeremia dalam Perjanjian Lama dan kemudian dalam Perjanjian Baru di dalam Injil Roma pasal yang ketiga. Saya ingin mensinergikan kedua ayat ini sebagai bagian benang merah daripada kedatangan Yesus dan tujuan kedatangan Yesus yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama dan digenapi di dalam Perjanjian Baru. Mari kita buka sama-sama Yeremia pasal 33, kita baca ayat ini. Yeremia 33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kemudian Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26. Saudara bisa membatasi terlebih dahulu sebelum kita membacanya. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Mari kita bersama-sama membacakan Yeremia pasal 33 ayat yang ke-14 sampai ayat 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Roma pasal yang ketiga
ayatnya yang ke-23 sampai ayat 26. Mari kita baca sama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Karena semua orang, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, perikop kita yang kita baca diberi judul dan khotbah pagi hari ini adalah nubuat kedatangannya yang memberi keadilan. Jemaat sekalian, saat manusia diperlakukan tidak adil, dengan cepat kita akan merespon. Saya diperlakukan tidak adil. Respon pertama kita adalah memberontak. Dalam hati kita ada pemberontakan. Kita menolak segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kesadaran akan keadilan itu diwariskan oleh Tuhan di dalam hati setiap manusia. Ada tindakan ketidakadilan, kita memberontak dan kita katakan ini tidak adil, ini tidak boleh terjadi. Saudara sekalian, mungkin kita menyangka bahwa firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yeremia ini adalah berita tentang ketidakadilan di dalam kehidupan Israel. Memang benar, namun bukan itu yang dimaksud oleh Yeremia. Yeremia tahu bahwa orang Israel sedang berseru-seru kepada Tuhan. Saudara sekalian, tahun 588 sebelum Masehi, Yeremia menulis ini tepat 1 tahun sebelum kerajaan Yehuda diambil alih oleh kaum Kasdim atau Babilonia. Bapak Ibu saudara sekalian, kesengsaraan dan kesulitan ini tidak ada jaminan kapan akan selesai. Karena bangsa Kasdim adalah bangsa yang kejam. Orang Babel adalah orang yang tidak berperi kemanusiaan, bahkan dengan bangsanya sendiri, apalagi dengan bangsa lain. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, saat saudara sekalian, Yeremia menuliskan ini, yang terjadi dalam diri Yeremia bukan dalam keadaan dia memberitakan firman Tuhan dengan bebas. Padahal kaum Kasdim belum menguasai kerajaan Yehuda. Namun Raja Sedekia, pasal 32 ayat 1 Yeremia, di situ dituliskan dan digambarkan keadaan daripada Nabi Yeremia yang ditangkap oleh karena pemberitaan bahwa Sedekia akan diangkut ke pembuangan. Mereka akan dibuang dari kerajaannya dan kerajaan Yehuda akan menjadi jajahan daripada bangsa Kasdim. Dan ini adalah keadaan yang ditulis oleh Yeremia dalam keadaan penangkapan dan diperlakukan tidak adil oleh Raja Sedekia. Karena apa? Karena berita yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ekspektasi daripada Raja Sedekia. Raja Sedekia sangat marah sekali. Kita ini bangsa yang kuat, kita bangsa yang bersatu, kita bangsa yang besar. Kenapa berita itu tidak menyenangkan? Yeremia ditangkap. Dan di dalam penangkapan itu, Yeremia mungkin menuliskan sesuatu yang sungguh bukan hanya dalam diri Raja Sedekia, tapi bagi seluruh kaum Yehuda atau bangsa Israel pada saat itu adalah satu berita yang tidak menyenangkan mereka.
Harusnya kamu memberi penghiburan kalau memang akan terjadi penderitaan dalam kehidupan kami. Tidak ada penghiburan satupun, saudara sekalian. Berita Yeremia ini adalah berita yang sangat-sangat tentang bagaimana respon kita menerima ketidakadilan itu di dalam perlindungan dan juga providensi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi situasi sulit yang tidak ada jalan keluar, tentu kita mengharapkan berita yang baik. Namun tidak ada berita yang baik, saudara. Bagaimana dengan tidak adanya berita baik sementara kehidupan kita mengalami kesulitan demi kesulitan yang tidak akan pernah ada solusinya? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Namun, saudara sekalian, mungkin ekspektasi kita juga mengharapkan Tuhan, ketidakadilan yang aku terima ini Tuhan, harus aku lepas dari keadaan dan situasi aku saat ini. Tetapi Tuhan mengajarkan yang berbeda hari ini untuk respon kita menghadapi ketidakadilan. Yang pertama, berita dan apa yang diajarkan Yeremia tentang menghadapi ketidakadilan dalam kehidupan ini, yaitu ada dua hal. Yang pertama itu adalah sumber keadilan kita adalah Tuhan. Tuhanlah keadilan kita. Sumber keadilan bukan keadaan di luar kita, saudara sekalian. Sumber keadilan itu bukan orang lain men-treat kita secara buruk dan kita mencoba untuk berontak daripada keadilan itu. Saudara, Buya Hamka pernah mengatakan adil ialah menimbang sama berat, menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, dan mengembalikan hak yang ampuhnya daripada kebenaran atau keadilan itu. Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai dirinya sendiri. Itu kata Buya Hamka. Tapi apa kata Yeremia ketika kita menghadapi ketidakadilan dalam kehidupan kita? Yang pertama, sumbernya adalah Tuhan. Yeremia pasal 33 adalah berita yang perlu kita simak baik-baik, ayat 16. Tuhan adalah keadilan kita. Dengan nama inilah kita akan dipanggil. Tuhan itu sumbernya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Israel dan Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya, menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan kotor mereka. Yeremia mengatakan, kamu selalu berpusat pada dirimu sendiri, diperlakukan tidak adil. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan selama ini tidak pernah mendapatkan perlakuan yang adil dari kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Yeremia? Dia mengatakan, kamu semua adalah bangsa yang hanya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sejak masa muda, semua bangsa ini sudah melakukan kejahatan. Membuat ilah-ilah baru, membakar korban bukan untuk Tuhan tetapi kepada Baal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menimbulkan sakit hati Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa ketidakadilan itu terjadi bukan di pihak kita, tapi di pihak daripada Tuhan? Tuhan ingin keadilan itu dinyatakan. Bagaimana saudara bisa mendapatkan keadilan di tengah ketidakadilan jika kita sendiri tidak pernah berlaku adil kepada Tuhan? Tuhanlah yang telah kita hancurkan hatinya. Perkataan dan perbuatan kita setiap hari membuat Tuhan disingkirkan dalam kehidupan kita. Keadilan apa yang kita tuntut di sini? Jangan selalu bertanya, Tuhan, Engkau tidak adil. Aku sudah memberi persepuluhan. Aku sudah membangun gereja ini. Aku sudah lelah bercerita
bisa sugih banar, kata orang Banjar. Tapi kenapa orang Kristen hidupnya selalu seperti ini? Sepertinya tidak adil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan apa yang kita berlakukan di sini dengan bertanya? Berani kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, hidup ini nggak adil. Sementara kita sendiri juga memperlakukan Tuhan tidak adil. Seberapa banyak sudah kita sudah mencuri waktu Tuhan? Seberapa banyak sudah kita mencuri kemuliaan Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri? Dan seharusnya Tuhan dipuji dan dimuliakan, tapi yang dapat pujian itu kita. Itu kan tidak adil, saudara. Yeremia ingin menekankan ini loh. Yang terjadi itu bukan hidupmu tidak adil, tapi hatimu yang tidak adil. Saudara sekalian, yang tidak adil adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sumber keadilan adalah saat kita memahami hubungan kita dengan Tuhan. Kita, saudara sekalian, sudah berlaku tidak adil dengan Tuhan. Kita harus bertanya di hadapan Tuhan. Tuhan, selama sejak masa mudaku, aku sudah berlaku menyakiti hatimu. Saudara, mari kita tanya dalam diri kita masing-masing. Kalau hanya soal keluhan, nggak ada uang, nggak ada nasi, nggak ada, saudara, anak Tuhan itu tidak pernah dibiarkan kelaparan. Saudara, kemanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, saudara pasti dapat makan. Amin. Tidak akan pernah kekurangan, saudara sekalian. Saya tidak pernah melihat orang Kristen sungguh-sungguh hidupnya dan Tuhan dia kelaparan. Belum pernah. Tapi kalaupun itu terjadi, orang yang seperti itu diizinkan Tuhan terjadi, saudara sekalian, saya yakin yang keluar dari mulutnya bukan cacian kepada Tuhan, tapi ucapan syukur. Tuhan, aku diberi kesempatan hidup mengalami ketidakadilan ini. Karena sumber daripada keadilan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa banyak saudara kita semua memperlakukan Tuhan secara tidak adil dalam kehidupan kita. Jangan mengharapkan ketidakadilan itu terjadi di luar diri kita, di dalam diri kita itu ketidakadilan itu saling berebut tempat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua mengucap syukur karena keadilan itu sumbernya itu bukan pada pengadilan. Walaupun banyak orang sudah saksikan drama kehidupan ini nyata, saudara. Ada ibu yang diusir, ibu kandung ini diusir dari rumahnya dan digugat pergi dari rumah itu karena rumah itu adalah milik saya. Itu anak kandungnya sendiri. Dituntut lagi uang 200 juta bayar anaknya. Anak kandung sudah usir ibunya keluar dari rumah. Itu perkaranya sampai ke pengadilan. Ada banyak sudah drama kehidupan. Kalau saudara lihat itu banyak sekali contohnya. Bahkan gereja-gereja Tuhan pun masuk ke pengadilan juga, memperebutkan tanah, memperebutkan ladang, memperebutkan banyak hal-hal. Mungkin ada suami istri yang mencari menggugat hak waris dan sebagainya. Ini semua terjadi bukan di zaman dulu, zaman ini, saudara. Sungguh miris hati kita bukan melihat banyak sekali hal yang tidak adil dalam kehidupan kita. Namun hal yang tidak adil itu bukan hal yang di luar diri kita. Hal keadilan itu ada di dalam diri, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yeremia tidak mau Israel, Yehuda itu mengeluh dalam kehidupan dan selalu berkata tidak adil Tuhan, tidak adil ini. Kenapa kita bangsa yang sudah Tuhan punya kerajaan? Saudara sekalian, Israel dari dulu itu ibarat orang merantau. Dari kemah satu dibongkar, jalan lagi ke kemah yang lain, kemudian dapat satu tanah, dapat kerajaan. Dan ada raja memimpin mereka, namun mereka diusir daripada tempat mereka. Ini sungguh tidak adil.
Saudara tahu bangsa Yehuda, kaum Yehuda atau bangsa Israel, ini adalah bangsa yang teokratis. Teokratis itu artinya apa? Artinya hanya punya pemimpin satu, Tuhan. Tapi kalau tidak punya raja itu adalah karena permintaan egois mereka. Jadi sebenarnya yang ditekankan oleh Yeremia di sini adalah kembali kepada teokratis. Kalau tempat ibadahmu, kalau tempat kemahmu dibongkar oleh orang, maka engkau masih punya hubungan dengan Tuhan yang lebih baik. Saudara yang terkasih Tuhan, jadi keadilan itu sumbernya Tuhan, bukan sekeliling kita, bukan pengadilan di dunia ini. Saudara, pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Ada satu moto daripada pegadian, menyelesaikan masalah, ya kan? Tanpa masalah. Itu juga terjadi sebenarnya dengan pengadilan. Ingin menegakkan keadilan, maka itu simbolnya adalah orang yang ditutup matanya, ada timbangan di situ. Dia tidak mau berat sebelah, dia maunya semuanya mendapatkan keadilan. Tapi kalau sama rata diberikan kepada setiap orang, itu bukan keadilan. Keadilan itu bukan kita mendapat semua sama. Keadilan itu bukan berarti saya punya karunia A, saudara juga punya karunia A, itu adil. Tidak, Tuhan tidak adil. Kalau dia memberikan sama rata seperti yang kita inginkan. Justru Tuhan tahu kapasitas kita, maka Tuhan memperlakukan setiap kita berbeda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama diajarkan oleh Yeremia dalam ayat ini adalah Tuhan itu sumber keadilan kita. Yang kita perlu benahi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu bertobat di dalam hati kita dan mengatakan, Tuhan, selama ini aku sudah perlakukan Tuhan tidak adil. Yang diinginkan adalah kasih, tapi yang kita lakukan adalah dosa. Saudara, nanti kita akan bahas Roma yang terakhir, bukan membahas, tetapi kita akan merenungkan ayat yang begitu indah itu ditulis oleh Paulus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar tentang dari kehidupan orang Israel dan Yehuda ini yang memperlakukan yang jahat sejak masa muda mereka dan menimbulkan sakit hati dengan perbuatan kotor mereka. Yang kedua, saudara, yang terakhir, Tuhan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Sebelum Yeremia menulis ini, saudara, pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum ayat ini Yeremia menulis, pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menumbuhkan sesuatu itu butuh akar yang kuat, saudara. Yeremia diminta Tuhan, saudara sekalian, untuk membeli sebidang tanah di Anatot. Saudara, nanti saudara baca di pasal yang sebelumnya, yaitu pasal 32 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Di situ saudara sekalian, Tuhan meminta sesuatu yang Yeremia pikir dengan baik-baik. Yeremia ini bukan orang yang bodoh, dia adalah nabi besar, nabi yang juga punya uang, saudara sekalian. Nabi yang bekerja, saudara sekalian. Dan di dalam situasi bahwa nanti akan ada, saudara sekalian, dalam nubuatan Nabi Yeremia akan bangsa Kasdim, dan ini dialami oleh seluruh bangsa Israel, termasuk orang Israel di kerajaan Israel ataupun kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel itu terbagi dua pada saat itu. Semuanya akan dirampas oleh kaum Kasdim atau orang Babilonia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yeremia diminta Tuhan untuk membeli sebidang tanah di Anatot. Anatot itu adalah wilayah daripada Bani Benyamin.
atau tanahnya orang Benyamin. Benyamin adalah suku terakhir daripada suku Israel dan juga milik daripada para imam. Tanah ini khusus sekali saudara, dan hak waris hanya dimiliki oleh para imam atau nabi. Maka itu salah satunya Yeremia. Dan di situ sepupu Yeremia meminta Yeremia, beli tanahku di Anatot, karena engkau yang punya hak waris. Engkau punya hak tebus untuk membelinya. Sekarang kamu harus beli. Yeremia pikir, saudara sekalian, keputusan Yeremia ini adalah keputusan yang menyangkut akan kelangsungan bangsa itu dari pembebasan orang Babilonia. Dan ini adalah wilayah bermasalah, saudara. Saudara kalau mau beli tanah, saudara pikir tanahnya itu posisi di mana, besarnya seberapa, dan juga apakah itu akan menjadi satu potensi pada masa yang akan datang. Dan itu yang dipikir oleh Yeremia. Terjadi perampasan tanah di mana-mana, wilayah ini bermasalah, dan juga saudara sekalian, Yeremia memikirkan hal yang paling berat, yaitu dia masih di dalam penjara Raja Sedekia. Bukan hal yang mudah, saudara. Namun Yeremia memutuskan sesuatu dengan keputusan yang berani, saudara sekalian. Beli. Tanah di Anatot itu dibeli, saudara sekalian. Karena apa? Karena sebelum sepupunya datang kepada dia sudah mendengar firman Tuhan. Dengan perkataan seperti ini, belilah ladangku yang di Anatot, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Sesungguhnya, saudara sekalian, dikatakan firman Tuhan yang datang kepada Yeremia itu, Hanameel anak Salum pamanmu itu akan datang kepadamu dengan usulan itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-8 pasal 32 Yeremia, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Sebelum sepupunya datang, Tuhan sudah memberitahu. Maka itu Yeremia dengan mengambil keputusan yang berani, dia membeli tanah itu. Ladang di Anatot itu adalah peringatan penting buat hal besar kerajaan Yehuda. Pada saat engkau dibuang, engkau punya hak atas tanah itu. Engkau harus merebut kembali, engkau harus kembali ke tanah yang merupakan hak warismu. Saudara sekalian, inilah peringatan penting yang dimiliki oleh Yeremia. Yeremia tidak mau tunggu waktu. Dengan harga yang disepakati, saudara sekalian, dia membeli tanah itu. Dan tahun 587 terjadi kejatuhan kerajaan Yehuda. Maka Anatot menjadi suatu janji Tuhan mengenai pemulihan orang Israel. Pasal 32 Yeremia ayat yang ke-42. Saudara, saya akan bacakan buat kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Saudara sekalian, di dalam kepanikan kita, Tuhan sebenarnya sudah menjanjikan akan mendatangkan keuntungan untuk hidup kita. Pemulihan. Kuncinya adalah pemulihan hati kita. Saudara, pemulihan rohani tidak akan pernah terjadi jika kita tidak mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang benar itu hanya terjadi jika kita punya disiplin rohani yang benar. Kalau kita tidak punya disiplin rohani dalam kehidupan kita, pada saat kita diperlakukan tidak adil, kita mengambil sikap untuk lebih dekat kepada Tuhan, maka sudah tidak akan dapat mengambil keputusan yang benar. Dan keputusan yang benar itu adalah sumber daripada keadilan. Kalau saudara hari ini mengalami ketidakadilan, saudara, mari kita membuat satu peringatan kepada Tuhan, bahwa kehidupan kita itu jaminannya itu ada di dalam tangan Tuhan. Sudah tidak perlu khawatir. Seketika kita menghadapi kesusahan,
nanti waktunya Tuhan akan memberi keuntungan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai orang percaya, saudara sekalian, mari kita dalam minggu Advent yang pertama ini, lilin Advent yang pertama sudah dinyalakan oleh anak kita Keke. Namun saudara, lilin dalam hati kita apakah sudah menyala? Itu penting, saudara sekalian. Tanpa adanya terang di dalam hati kita, kita tidak akan bisa menyambut masa Advent ini dengan benar. Hanyalah dengan sikap hati kita, saudara sekalian, ketika kita mengetahui dan memahami betapa sakit Tuhan dengan perbuatan kita, maka saudara akan bertobat. Saudara akan menjatuhkan keangkuhan kita dan berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Ketidakadilan dalam hidup yang aku sering lakukan, yang sering bikin kita baper, saudara sekalian. Kita lupa keadilan yang harusnya diterima daripada Tuhan. Kita menanti kedatangan Kristus dalam peringatan Natal, saudara. Kita lupa mempersiapkan hati kita untuk Kristus. Saudara, nanti saudara akan lebih dengan kemeriahan Natal, saudara sekalian. Mungkin masa pandemi ini sudah akan begitu sirna, saudara sekalian. Pelan akan sirna, karena tadi kami lewat di Siring itu, saudara, kerumunan massa itu begitu banyak sekali. Orang sudah lupa. Bahkan saya sendiri tadi ke pasar tuh lupa pakai masker. Karena apa? Seperti sudah tidak ada COVID ya. Seperti tidak ada pandemi lagi. Kita merasa bahwa virus itu bisa hilang, sudah nggak bisa. Ya, sekali virus itu ada, akan tetap ada. Hanya kapasitasnya mungkin kecil, saudara. Tapi kerumunan massa yang kita lihat itu sudah menunjukkan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Tetapi saudara sekalian, kita diingatkan, terus-menerus diingatkan, hati-hati dan waspada. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah hidup yang diperebutkan. Kenapa saya katakan diperebutkan, saudara? Karena dosa itu menginginkan sesuatu tempat di hati kita. Namun Tuhan itu terlalu sensitif, saudara, untuk disakiti. Pilihan ada di tangan kita, saudara sekalian. Roma pasal 3 ayat 25, di situ dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Harus ada korban, saudara, supaya kita memiliki keadilan daripada Tuhan. Korbannya adalah darah daripada Yesus Kristus. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya. Saudara, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya, saudara sekalian, adalah Tuhan harus menunjukkan keadilannya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kesempatan untuk menerima bagian dari dirinya. Dia Allah yang maha kudus dan maha besar. Tetapi Allah yang maha besar itu mau jadi manusia dalam bentuk dan rupa daging manusia. Sebegitu rendahnya, saudara sekalian, Yesus Kristus menunjukkan keadilan daripada Bapa menjadi jembatan antara saudara dan Tuhan Allah kita. Jangan kita menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali dengan perbuatan kita yang selalu menyakiti hatinya. Mari saudara, saya tantang saudara untuk memperingati minggu Advent ini dengan lebih saudara. Minggu Advent bukan minggu biasa, saudara sekalian. Minggu Advent adalah minggu yang diperuntukkan buat kita, khusus buat kita, karena dia lahir
dijadikan berdosa karena kita. Mari saudara, jangan berbuat tidak adil kepada Tuhan. Beri yang terbaik yang bisa kamu lakukan hari ini untuk Tuhan. Beri. Beri tanah di Anatop. Beri kehidupan yang bagus supaya Tuhan itu dimuliakan. Beli tanah di Anatop. Kamu tidak punya uang, keadaan begitu sulit, Tuhan bilang beli. Itu kemuliaanmu. Harus bayar harga, saudara sekalian. Mari saudara, saya ajak, saya tantang saudara. Jangan main-main saudara sekalian. Serius dengan hidup rohani saudara. Karena dengan bertobat di hadapan Tuhan, kita mendapatkan keadilan kita yang sesungguhnya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita naikkan satu pujian yang kita nyanyikan tadi. Sebelum kita berdoa, belum pernah ada kasih di dunia sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari dengan kata kalimat ini saudara datang oleh Tuhan, mengagumi karya yang besar yang telah diberikan kepada kita. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Tak akan ada lagi kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya. Tak akan ada lagi kasih seperti ini, menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Kau kukagumi dalam hati. Mari kita bersama berdiri, kita mengagumi Tuhan yang besar, Tuhan yang mau menjadi manusia buat setiap kita. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Refrennya kita sekali lagi kita katakan, Tuhan Kau kukagumi, Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui. Minta Pak Erwin untuk tutup dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang telah menyelamatkan kami
dan yang membebaskan kami dari semua dosa-dosa kami. Bapa yang telah memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk menebus kami dan memindahkan kami dari dunia yang gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Kami berterima kasih kalau pada pagi ini kami boleh merenungkan sebagian firman-Mu yang mengungkapkan tentang keadilan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang sungguh-sungguh tidak dapat kami bayangkan ya Tuhan. Mati di atas kayu salib tanpa dosa, tetapi justru menanggung semua akibat dari dosa kami. Dan Tuhan, firman-Mu juga boleh memberikan kepada kami kesadaran bahwa seringkali kami masih menuntut keadilan di hadapan Tuhan. Kami seringkali masih protes tentang cara-cara Tuhan memperlakukan kami. Tetapi seringkali kami tidak pernah merenungkan bahwa sesungguhnya kami justru menempatkan Tuhan di dalam posisi rohani kami secara tidak adil. Tuhan, kami berterima kasih untuk teguran ini yang mengingatkan kami agar supaya kami belajar tunduk kepada Tuhan. Kami belajar menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang adil bagi kita dan bagi kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami belajar menghormati Tuhan, belajar menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar taat kepada Tuhan dari waktu lepas ke waktu, tanpa pernah mengeluh dan memprotes-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah berjeri lelah di dalam memberikan dan menjelaskan kebenaran-Mu ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh pulang dari tempat ini dengan satu sukacita, dengan satu kemerdekaan rohani yang selama ini membelenggu kami untuk menghakimi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Panggilan menjadi murid, sebab Dia Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dan pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kita akan mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena firman-Nya mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Kepada petugas persembahan, sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menggebu.
Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih. Kau memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik dari Tuhan, sebab Engkau meluputkan kami dari mara bahaya besar yang melanda dunia, yaitu COVID. Itulah sebabnya Tuhan, kalau kami ada seperti hari ini karena anugerah dan pemeliharaan-Mu, karena belas kasih-Mu, dan kami mengucap syukur serta kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan terimalah persembahan kami ini Bapa, digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Tambahkan hikmat bagi pengurus mengelola, sehingga di gereja-Mu di tempat ini tidak kekurangan apapun juga. Sebab Engkau menopang. Berkati setiap tangan yang mempersembahkan ya Tuhan. Pun di antara kami jika belum mempersembahkan hari ini, kami percaya di minggu-minggu berikut Tuhan menambahkan berkat kepada mereka dan mempersembahkan yang terbaik. Termulia terpuji nama-Mu Bapa karena kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat pribadi. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.